Maryam binti Imran sedang khusyuk dalam doa. Cahaya lembut menerangi wajahnya yang tenang. Tiba-tiba, malaikat Jibril muncul sebagai seorang pria yang bercahaya, memenuhi mihrab dengan cahaya surgawi. Jibril mengumumkan, "Maryam, kamu akan melahirkan seorang nabi yang mulia bernama Isa, tanpa disentuh oleh seorang laki-laki." Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku melahirkan seorang anak, sementara aku belum pernah disentuh oleh seorang pria pun?" Jibril menjawab dengan tenang, "Itu adalah kehendak Allah." Kata-katanya bergema dengan wibawa ilahi. Di tempat terpencil, Maryam mencari perlindungan di bawah pohon kurma yang sebatang kara. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Intensitas tenaga kerja mencengkeramnya saat dia bersandar pada pohon. Permohonan diam-diam untuk kekuatan. Dengan putus asa, Maryam berteriak, "Alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini dan menjadi sesuatu yang dilupakan." Suara ilahi bergema, "Jangan bersedih. Tuhanmu telah menyediakan sungai di bawahmu." Di daerah terpencil, Maryam menggendong Nabi Isa yang baru lahir. Hatinya diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Rasa keajaiban yang mendalam meresap di udara di sekitar Maryam dan bayi Isa. Bayi Isa menyatakan dengan wewenang ilahi, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia telah menjadikan aku seorang nabi." Pohon kurma yang syarat dengan buah matang secara ajaib membungkuk, menawarkan makanan kepada Maryam. Narasi tersebut menekankan intervensi ilahi, rezeki dan berkah Allah bagi Maryam dan putranya. Adegan tersebut menggarisbawahi momen kelahiran ajaib dan dukungan ilahi dalam suasana yang sunyi. Sinar matahari membanjiri rumah saat Nabi Isa duduk di antara para sahabatnya. Ketenangan yang tenang terpancar dari dirinya. "Siapa yang ingin dibuat menyerupai saya, dia akan menjadi sahabatku di surga." Nabi Isa bertanya, suaranya lembut namun mendalam. Wajah seorang pemuda mulai berubah, mencerminkan fitur Nabi Isa dalam sebuah wahyu yang ajaib dan terungkap. Pandangan terkejut bertukar saat para sahabat menyaksikan transformasi ilahi, momen kekaguman dan keajaiban. Atap terbuka, bermandikan cahaya cemerlang yang turun dari langit. Nabi Isa naik perlahan, dikelilingi oleh cahaya halus. Teman-temannya yang setia menyaksikan dengan takjub. Wajah mereka dipenuhi dengan campuran keheranan dan kesedihan. Air mata mengalir di beberapa wajah saat mereka menyaksikan kenaikan yang ajaib. Angin sepoi-sepoi berbisik, meningkatkan rasa agung ilahi yang mendalam. Tentara menerobos masuk ke dalam ruangan, dengan kasar menangkap pemuda yang dibuat menyerupai Nabi Isa. Wajah mereka muram dan penuh tekad. Pemuda itu diseret keluar. Sebuah adegan penyaliban yang gelap terbentang di langit malam, syarat dengan firasat buruk. Maryam menangis di kejauhan. Sosoknya adalah siluet kesedihan terhadap tontonan yang kejam dan keras. Mushaf Al-Quran terbuka, disinari cahaya lembut keemasan dan biru. Halaman-halaman mushaf berkilauan, menyoroti keindahan teks suci. Ayat An-Nisa 157, 1158 muncul, menekankan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh. Ayat tersebut juga menegaskan Nabi Isa tidak disalib. Langit terbuka melambangkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Awan putih yang lembut mencerminkan kemurnian dan kedamaian. Cahaya terang yang turun dari langit adalah simbol intervensi ilahi. Intervensi ini menunjukkan penyelamatan Nabi Isa oleh Allah. Penyelamatan ini adalah perlindungan
dari rencana jahat manusia. Teks penutup muncul di layar sebagai penegasan akhir. Teks tersebut berbunyi, kebenaran Allah lebih tinggi dari segala rencana manusia. Pernyataan ini merangkum pesan utama dari ayat-ayat Al-Quran yang telah divisualisasikan. Ini menekankan supremasi kehendak ilahi di atas ambisi manusia. Pesan ini bertujuan untuk memberikan perspektif spiritual dan refleksi. Ini berfungsi sebagai pengingat akan keterbatasan rencana manusia dibandingkan dengan kebijaksanaan Allah.